Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan karunia pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini kita akan melanjutkan tadabbur telah kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ayat 35 sekarang ya. Ayat 35 surat Al-Baqarah. Jadi ini masih rangkaian awal mula keberadaan manusia di bumi ini ya, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi-informasi kabar-kabar bagaimana proses awal dari penciptaan manusia Nabi Adam, kemudian bagaimana Nabi Adam ini diciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat dan dan iblis ya untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak dan berlaku sombong atas perintah tersebut. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat-ayat ini dengan bahasa ataupun ungkapan wa'id ya, wa'id kulna dan tatkala. Ini berarti kan mengingatkan tentang kondisi ini. Jadi proses-proses awal ini sebenarnya harus selain informasi adalah bagaimana kita bisa mengimani, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, karena itu adalah satu kenyataan. Di antaranya adalah bagaimana kita memahami bagaimana Allah SWT memuliakan Nabi Adam di atas makhluk yang lainnya dengan diberikannya ilmu ya, kemudian bagaimana ketundukan dan ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka sujudnya kepada Adam itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak artinya menyembah Adam, tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Nah, iblis dengan kesombongannya dia menolak perintah itu, artinya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala karena sombong, karena dia memiliki posisi sebagai penjaga langit, kemudian dia juga berhasil untuk menaklukkan makhluk-makhluk yang merusak bumi saat itu ya, sebelum Adam diutus ke bumi. Sehingga merasa sombong. Selain itu mereka diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah, dan dia merasa sombong dengan hal itu. Jadi istikbar, rasa sombong menjadi penghalang atas ketaatan. Ini wa'idh qulna ya, tatkala kami katakan kepada malaikat dengan diawali dengan id itu sebagai pengingat ya, ingatlah gitu, seperti itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah SWT memaparkan kembali tentang proses bagaimana dulu terjadi, bagaimana Adam proses diutusnya oleh Allah SWT ke muka bumi. Wa qulna di ayat 35 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan juga sama dengan kata waw ya, dan idnya dihilangkan, tapi masih rangkaian daripada ayat sebelumnya. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka al jannata. Kalau dibaca langsungnya, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma.
Uskun anta wa zawjuk, tinggallah engkau bersama pasanganmu, bersama istrimu, al jannata, di surga. Wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian di dalam surga itu rogodan dengan sebebas-bebasnya, haitsu syi'tuma, di mana saja engkau kehendaki. Wala taqraba hadhihi sajarah, dan janganlah engkau berdua mendekati hadhihi asyajarah, pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kalau engkau mendekati pohon ini ataupun memakan pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Ini Ibnu Katsir mengatakan yaqulullahu ta'ala ikhbaron amma akrama bihi Adam. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Allah SWT menghabarkan tentang amma akrama bihi Adam, di mana di sini Adam telah dimuliakan, ya, di mana annahu amaral malaikata bisujud, bahwa Allah SWT telah menyuruh malaikat sujud, fasajadu, mereka sujud, illa iblis, ya, kecuali iblis. Wa annahu abaha lahu al jannah yuskanu minha haitsu syaa wa yakulu minha ma syaa ragadan ay hani'an wasi'an thayyiban. Jadi di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa setelah Allah SWT menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah SWT menyuruh malaikat untuk sujud, ya. Kemudian Allah SWT wa annahu abaha lahu al jannah, Allah SWT mempersilahkan bagi Adam surga, yaskunu minha, ya. Jadi di sini uskun, ya, Allah perintahkan pada Adam untuk tinggal, ini uskun anta wa zawjuka. Jadi kata-kata uskun itu berakar kata daripada sakana, ya, sakana itu ya tentram gitu, tenang, diam, itu sakana. Jadi sakana yaskunu sukunan, ya. Jadi masdarnya itu sukunan. Jadi kalau fi'il madhinya itu sakana. Jadi sakana itu ya tenang, diam, ya. Sukunan. Makanya ada di dalam tajwid juga ada sukun, ya, sukun. Terus asrama juga disebut sakan, tempat tinggal. Jadi masdarnya itu ada sakanan, ya, itu berarti ketenangan, ya, suatu tempat yang menenangkan, ya. Kemudian sukanan, ya, hunian, atau menempati rumah. Jadi ketika di sini Allah SWT uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu di sini, gitu kan. Kemudian seperti hanya uskun itu ya perintah pada Allah SWT kepada Adam, anta uskun. Jadi uskun itu bahasa fi'il amr, yang sebenarnya di sini secara bahasa yang di dalam kata-kata uskun itu sudah terselip domir anta, tinggallah engkau, ya, gitu kan. Uskun anta. Tetapi di sini Allah SWT menambahkan dengan anta sebagai wasilah dan sebagai penguat, ya, serta penghormatan kepada Nabi Adam. Jadi uskun anta, jadi ketika ada satu perintah, ya, itu sebenarnya di dalamnya itu sudah ada domir yang diperintahkan, engkau, gitu kan, engkau. Tapi di sini Allah SWT menambahkan dengan kata-kata anta. Jadi tinggallah engkau, dan langsung anta, engkau, gitu kan. Jadi ini dua kali sebenarnya mengatakan. Jadi kalau kata para ahli bahasa di sini tafsirnya adalah bahwa ini adalah penguatan dan penghormatan kepada Nabi Adam sampai dikatakan uskun anta. Ini dari perintahnya itu dengan ditambah domirnya disebutkan anta wa zawjuka, dan istrimu.
Ini jadi zauj itu kalau dilihat dari sisi bentuk bahasa itu mudzakkar ya, bentuk laki-laki. Tetapi di sini maksudnya bukan berarti anta wa zaujuka di sini menunjukkan bahwa pasangan Nabi Adam itu laki-laki. Karena zauj itu adalah menunjukkan pasangan gitu kan. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk istri itu bisa disebut dengan jauz, tidak hanya zaujah gitu kan, zaujatun, tapi jauz. Wa zaujuka di sini adalah pasangan. Uskun anta wa zaujuka al jannata, surga. Ini perintah dari Allah SWT kepada Nabi Adam untuk menempati surga bersama istrinya. Nah, ini keterangannya di sini bahwa uskun anta wa zaujuka al jannah, apakah surga yang dimaksud itu apakah surga yang nanti di akhir ya, di akhir kehidupan itu nanti setelah hisab dimasukkan ke surga atau neraka, apakah surga yang dimaksud itu sama dengan surga nanti gitu kan. Ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beda. Kenapa beda? Karena surga yang saat Adam diminta untuk tinggal di situ kan ada iblis. Masa surga ada iblis gitu kan. Kemudian di dalamnya juga ada di mana iblis menolak perintah Allah SWT, padahal di surga itu semuanya taat gitu ya. Semuanya adalah di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa surganya beda itu karena tadi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa surganya itu sama gitu kan. Cuma surga nanti itu adalah surga yang telah bersih dari iblis. Iblis dari bersih daripada setan gitu. Kemudian situ memang diisi oleh manusia-manusia yang taat ataupun makhluk-makhluk yang taat ya, dari manusia dan jin seperti itu. Terlepas dari itu adalah kalau Ibnu Katsir lebih cenderung kepada bahwasanya surga yang dimaksud sama gitu kan. Surga yang dimaksud sana, cuma nantinya adalah surga yang nanti di akhir itu adalah surga yang telah bersih daripada iblis seperti itu. Jadi perintah Allah SWT untuk tinggal di surga itu memang sama surganya antara surga yang zaman Nabi Adam dengan surganya nanti seperti itu. Jadi wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi qad ikhtalafa fil jannah allati askanaha Adam ahiya fis sama au fil ardi ya. Jadi fal aksaruna alal awwal. Jadi semuanya kebanyakan pendapatnya itu pendapat yang pertama. Jadi bahwasanya yang dimaksud surga di sini adalah surga nanti, surga di langit ya, nanti setelah kita kiamat, setelah dihisab nanti dimasukkan ke surga, itu sama seperti itu. Nah kemudian di sini juga diterangkan tentang zauj ya, zauj pasangan di sini dikutip riwayat-riwayat bahwasanya Siti Hawa ya di sini diciptakan ya ketika Nabi Adam setelah ditiupkan ruh kemudian berjalan ya di surga itu sendirian, kemudian Nabi Adam rasa ngantuk ya. Kemudian Allah SWT ciptakan ketika Nabi Adam tertidur itu diambil dari tulang rusuknya, kemudian diciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam ya. Jadi ketika Nabi Adam bangun itu sudah ada. Jadi di sini katakan dari Ibnu Abbas serta yang lainnya. Jadi summa ukhida dol'an atau ahoda dol'an Adam fima balagna seperti ini juga dari ahli kitab ya, dari Taurat dan lainnya diambil juga bahwasanya Siti Hawa itu diambil daripada dol'an min adla'ihi
min syikkihi al-aisar. Ya, jadi Siti Hawa itu diambil daripada tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Kemudian tulang rusuk itu diganti oleh daging. Ya. Wa Adamu naimun. Ya, dan Adam saat itu tidur. Ya. Lam yahib min naumihi hatta khalaqallahu min dilihi tilka zaujati. Jadi diciptakan pasangannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tulang rusuknya pasangannya ini. Itu Hawa. Nah, kemudian kenapa asawwaha imro'ah? Kemudian dikatakan sebagai perempuan. Liyaskuna ilaiha, untuk supaya Adam merasa tenang, ya, sakinah gitu kan, tentram dengannya. Kemudian falamma kasyafa anhu as-sinna wa haba min naumihi ra'aha ila janbihi. Jadi ketika Nabi Adam bangun, ya, kemudian Nabi Adam melihat ke sebelah kanannya. Faqala fima taz'amuna, apa yang kau kira-kira, apa yang kau sangka gitu kan. Wallahu a'lam. Jadi kemudian lahmi wadami wazaujati. Lalu Adam mengatakan bahwa ini adalah dagingku, kemudian darahku dan pasanganku, istriku gitu. Kemudian pasakana ilaiha falamma zawwajahu Allahu ja'ala lahu sukanan gitu kan. Lalu Adam oleh Allah SWT ditikahkan, kemudian menjadi pasangan yang sakinah gitu kan. Min nafsihi, dari dirinya. Lalu Allah SWT berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, kemudian di riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam ditanya tentang siapa ini, kata Nabi Adam, imro'ah, ya, perempuan. Nah, lalu siapa namanya? Yaitu Hawa. Nah, Hawa itu dikatakan Hawa, ya, karena di sini diciptakan dari khuliqat min syai'in hayyin, ya, diciptakan dari sesuatu yang hidup. Itu kan Nabi Adam, ya. Di sesuatu yang hidup, sehingga disebut Hawa. Beda itu Hawanya itu dengan H kecil, bukan dengan H besar. Kalau Hawa dengan H besar itu hawa nafsu. Nah, kalau dengan H kecil Hawa gitu hayyun, jadi sesuatu yang hidup, diciptakan dari sesuatu yang hidup. Jadi Hawa min hayyin, innaha khuliqat min syai'in hayyin, ya. Jadi ini. Nah, kemudian di sini Allah SWT uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha. Jadi di sini Allah SWT mempersilahkan Nabi Adam untuk memakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Jadi menjadi suatu yang ragadan itu secara bahasa adalah sesuatu yang luas, ya. Nyaman, kemudian serba kecukupan gitu kan. Jadi saya coba ini di Lisanul Arab itu Ibnu Mandur, ya, menyebutkan ar-ragdu adalah kehidupan yang tidak memiliki beban atau kesulitan di dalamnya. Itu ar-ragdu. Jadi rogodan itu jadi kehidupan yang serba kecukupan, tidak tidak sempit lah, tidak ada kesusahan gitu, tinggal bilang gitu, tinggal di ar-ragdu. Nah, itu al-ais al-thayyib al-wasi', ya. Jadi kehidupan yang baik dan luas gitu. Jadi aisan rogodan. Jadi kehidupan yang makmur gitu, ya, gitu. Jadi rogodan tuh. Jadi wakula, makanlah dari surga itu rogodan sepuasnya gitu kan, sebanyak mungkin gitu kan. Rogodan. Kemudian di sini
Haisu. Nah, haisu itu menunjukkan tempat, ya, haisu itu. Jadi kata keterangan tempat, dorfun makan, ya. Jadi apa? Haisu tuma, ya, makanlah dengan senyaman-nyamannya, ya, rogodan. Kemudian haisu tuma, haisu itu di mana saja. Jadi pokoknya silahkan makan sekehendak kalian berdua di mana saja. Haisu tum. Kemudian dari situ tuma sa'a, ya, sa'a. Jadi ini menunjukkan kehendak. Jadi kehendak yang diinginkan gitu kan. Kalian kehendaki di mana saja engkau dapatkan, makanlah seenak-enaknya, sepuas-puasnya gitu kan, dengan kebebasan di mana saja. Jadi rogodan menunjukkan kebebasan yang sifatnya kuantitas, ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian haisu menunjukkan kebebasan lokasi gitu. Makanlah di mana saja sepuas-puasnya gitu. Tuma sekehendak, ya, itu sa'atu kehendak. Jadi haisu tuma sekehendak hati gitu, ya, sekehendak hati kalian. Jadi ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam, kemudian memberikan fasilitas, ya, yang banyak di surga itu, ya. Dari kata uskun itu sebenarnya menunjukkan juga bahwa di surga itu, ya, sebagai tempat tinggal gitu kan, sebagai tempat tinggal. Jadi dari akar kata uskun itu tempat tinggal, di mana nyaman, gak mau pergi, itu uskun. Makanya orang miskin itu dari sakana sama. Jadi ditanya, ya dua kan. Jadi kata uskun itu asal fi'il madinya itu sakana. Yaskunu fi'il mudhari'nya. Kemudian masdarnya itu ada sukunan, ya, ada maskan. Jadi ini masdarnya itu. Jadi bisa masdar, bisa suknan gitu kan, bisa suknan. Semuanya menunjukkan ke apa namanya, tempat yang nyaman gitu kan. Gak mau pergi kalau sudah di sini. Makanya kalau di dalam doa itu untuk tadi, ya, kalau tadi juga di sini sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa untuk Adam itu supaya di surganya itu benar tentram. Makanya disebut dengan sakinah kan itu, ya. Sakinah. Nah, itu jadi ini. Itu jadi sakinah itu udah gak mau kemana-mana, tentram di situ gitu kan. Jadi, nah, orang miskin kenapa disebut dari bahasa miskin? Miskin gitu kan. Nah, ini bahasa Indonesia. Miskinun tuh dari kata sakana juga. Jadi berarti di sini orang miskin itu dia tidak punya energi untuk gerak gitu. Jadi diem gitu. Makanya miskin. Jadi miskin tuh bisa jadi bukan karena harta, bisa jadi orang yang gak mau diem itu kayak gak mau gerak tuh miskin. Karena sering di Arab begitu, lamun orang ya miskin anta gitu. Jadi intinya ente miskin tuh bisa jadi di situ
payah gitu kan, cere gitu apa gitu. Jadi cetek gitu, cetek miskin. Jadi itu ya, jadi sukan gitu kan situ. Sukunun jadi sakanan ya itu ya. Kemudian eh, maskunan atau ya. Jadi itu adalah sama ketenangan, diam, tidak bergerak itu satu kata. Jadi uskun anta wa zawjukal jannah. Kemudian di situ Allah SWT tadi ya di dalam di mana Allah SWT memberikan fasilitas yang itu selain di sini tempat yang nyaman gitu kan, di sini Allah SWT juga memberikan harta ataupun pangan ya, pangan gitu. Jadi pangan itu kan di sini wakula, kula tuh jadi kulanya, kula. Jadi kalau ininya ya amrnya untuk kul, makanlah gitu kan. Anta jadi kul, anta. Kalau karena yang berdua dengan Hawa makanya kula. Ya, untuk antuma. Ya, dua. Antuma. Adam dan Hawa. Ya, jadi ini adalah Adam dan Hawa. Nah, Hawa tuh gini nulisnya. Jadi min syai'in hayyin gitu kan. Min syai'in hayy. Dari sesuatu yang hidup. Bukan Hawa. Kalau Hawa ini hawa nafsu, dulu mah kadang bener karena perempuan dikuasai ku hawa nafsu gitu. Beda ini. Jadi Hawa. Hawa. Jadi makanya kita dapatkan di dalam maqasidus syariah itu salah satu yang ini adalah pasangan ya, turunan. Kemudian di sini Allah SWT mengatakan pangan wakula minha tadi ya, bahasa Rogodan itu kuantitas ya. Jadi sepuas-puasnya gitu kan. Rogodan, haisu, nah ini haisu itu di mana saja gitu kan, tempat. Jadi ini memang standar hidupnya emang gini gitu, untuk supaya nyaman tuh ada pasangan, ada tempat tinggal, kemudian ya itu pangan gitu kan. Jadi ya kecukupan hidup lah gitu kan. Uskun anta wajuka rogodan haisu syi'tuma gitu kan. Jadi sa'a ini dari kata-kata sa'a. Jadi sa'a itu bukan hanya sekedar pilihan, tetapi kehendak yang didapatkan itu sa'a. Makanya untuk Allah itu masya'a, Allah gitu kan. Karena udah ketika sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, di luar kekuasaan kita, itu Allah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kehendak itu sudah jadi kenyataan, itu sa'a. Jadi haitsu syi'tuma, di mana kehendak itu ada di dalam sudah artinya kemampuan, ada di dalam kemampuan untuk mendapatkan. Haitsu syi'tuma. Nah ini wala takroba, jadi al-masyiah ya tadi kita coba. Jadi kehendak yang berkaitan yang terrealisasi dan terwujud. Jadi satu kehendak yang terrealisasi dan terwujud itu sya'a. Jadi masyiah. Ya. Jadi itu Allah SWT mengatakan ataupun mengambil kata sya'a atau dari masyiah itu menunjukkan pada kehendak yang bersifat mutlak dan pasti terjadi. Jadi di ayat 35 ini Allah menunjukkan bahwa di surga ya, apapun yang muncul dalam lintasan pikiran ya, Adam dan Hawa ya, untuk kehendak untuk mewujudkan sesuatu, maka hal itu langsung tersedia ya, terwujud. Ini adalah kebebasan pada level mewujudkan keinginan. Jadi itu bahasa haitsu syi'tum itu bahwa saat itu di surga
apa yang diinginkan itu ada, ya, tersedia. Gitu. Beda dengan irodah, kan ada sa'a, kemudian aroda. Nah, aroda itu masih kepada pilihan, ya, kecenderungan hati masih perencanaan lah gitu kan, belum sampai terjadi seperti hanya masyiah gitu kan. Jadi uskun anta wal jawzukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Nah, kemudian Allah SWT di sini di tengah kebebasan, di tengah perintah yang untuk tinggal dan kenyamanan serta kenikmatan di surga, Allah SWT memberikan larangan, ya. Larangan wala taqroba hadihi as-sajarah. Nah ini. Wala taqroba hadihi as-sajarah. Ya. Taqroba, jangan kau mendekati. Ya, jadi la di sini ya la taqroba. Wala taqroba. Jangan kalian berdua mendekati. Hadihi as-sajarah. Jadi jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi bahasa yang dipakai itu jangan mendekati. Itu menunjukkan litabligh, ya. Jadi mubalaghah litahrim. Jadi penguatan. Jadi maksudnya bukan menjauhinya, tetapi yang dimaksud adalah memakannya gitu. Jadi la taqroba, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi la taqroba, jangan kau mendekati. Seperti hanya tentang zina itu kan wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Jadi mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Seperti itulah. Ini kepada Nabi Adam dan Siti Hawa saat itu Allah SWT melarang untuk mendekati pohon ini. Terus bahasa yang dipakai hadihi. Hadi itu ini, dekat kan gitu. Makanya di sini para mufasir menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang jarak dekat. Jadi ketika itu Adam tuh udah dekat dengan pohon gitu. Makanya bahasanya hadihi. Ini pohon ini tidak pakai dalika atau tilkas sajaroh, pohon itu enggak. Jadi waktu itu kan tadi ya Nabi Adam diberikan kebebasan wakula, kebebasan untuk makan, wakula, silakan makan apa saja, kula. Ya kan Nabi Adam keliling tuh makan apa ini. Kemudian kata Allah SWT, wala taqroba hadhihi sajarah, jangan, tapi engkau jangan mendekati pohon ini. Jadi menunjukkannya dekat. Jadi saat itu Nabi Adam dilarangnya itu ditunjukin pohon yang waktu itu Nabi Adam dekat dengan pohon itu. Wala taqroba hadhihi sajarah. Jadi sajarah, nah lalu pohon itu pohon apa gitu. Nah ini nggak disebutin kan hadhihi sajarah. Coba firman yang didengar pohon apa? Pohon huldi kan? Padahal pohon huldi itu ucapan setan kan? Ucapan setan. Karena di sini tidak ada Allah SWT mengatakan pohon apa, enggak kan? Jadi hadihi as-sajarah. Jadi lamun kita kemarin ataupun sering atau mendapatkan itu pohon huldi, buah huldi. Ternyata itu penamaan itu dari setan kan? Di dalam surat apa? Al-A'raf ya. Itu kan pawaswasa, lalu setan memberikan keraguan kan? Bahwa itu setan mengatakan bahwa ini adalah sajaratil huldi kan gitu ya. Ini adalah pohon huld, pohon keabadian kan gitu ya. Jadi itu bahasa dari setan manipulatif. Bagaimana setan merangsang gitu kan. Sesuatu yang dilarang tapi bagaimana supaya
di branding menjadi sesuatu yang menarik gitu kan. Sebutlah Kholid gitu kan. Kholidina piha kan gitu ya, langgeng, jadi pohon kelanggengan gitu. Yang mana para malaikat makan itu gitu ya. Jadi di sini sebenarnya nggak disebutin pohon apa. Sampai ada riwayat-riwayat, sampai ada 12 riwayat, banyak sekali riwayat. Dari ada yang mengatakan ini adalah gandum gitu kan. Ada yang mengatakan kurma, bahkan ada yang mengatakan tin, buah tin. Nah, jadi kalau kata Pak Ustadz mah itu mah kalau tidak menyukai ya sudah, itu bukan urusan ini. Cuma yang situ Allah melarang pohon ini. Ya. Adun penamaan-penamaan seperti tadi hold buah itu adalah setan gitu. Setan memanipulatif gitu, memanipulasi, membranding sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Gitu. Ini kan terjadi saat ini ya, bahwa kadang-kadang kan makanan ataupun makanan yang diharamkan di branding menjadi sesuatu yang menarik. Kok ini punya apa gitu kan, minuman Homer, obat kuat kan. Itu jadi itu. Nah, Allah sementara di sini di tengah-tengah ini banyaknya fasilitas yang dibolehkan hanya satu, hadihi as-syajarah. Jadi pohon ini, pohon, hanya satu pohon yang dilarang. Ya, tetapi nantinya Adam justru terkecoh dengan bujukan setan ya. Jadi, nah ini juga nanti sesuatu yang menarik. Jadi di sebelumnya itu bahasa yang digunakan iblis. Tetapi ketika menggoda Nabi Adam disebut dengan setan kan itu. Waswa. Fa'azallahuma asyaiton di ayat selanjutnya. Lalu setan menggelincirkan. Gitu, menggelincirkan. Jadi ini kenapa di sebelumnya bahasanya iblis, kemudian ketika menggoda Adam dan Siti Hawa itu menggunakan setan. Itu nanti kita ayat selanjutnya gitu. Azallahum asyaiton, ajalahuma asyaiton. Ini Allah Subhanahu wa taala melarang Adam untuk hadihi sajarah. Fatakuna minad dolimin. Jika kalian memakan pohon ataupun buah dari pohon ini, takuna, maka kalian berdua termasuk orang yang dolim. Jadi dolim di sini kenapa disebut dolim? Jadi ya karena dia menempatkan sesuatu ya di bukan tempatnya, jadi dolim. Kenapa? Karena di sini meletakkan di mana Adam saat itu ada di dalam tempat yang mulia, ada yang tempat mulia. Kemudian Adam melakukan sesuatu yang hina gitu kan, gitu. Jadi disebut dolim, ya. Jadi yang harusnya itu tempat mulia menjadi tempat yang hina, agar melakukan suatu perbuatan yang hina, sehingga di situ menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dikatakan makanya di sini fatakuna minal dolimin, kata kalian berdua termasuk orang yang dolim kalau memakan harta ataupun makan yang dilarang ini. Nah, ini juga ya menjadi suatu yang memang cikal bakal kehidupan itu seperti ini, ya seperti ini. Di mana kita mendapatkan hal-hal yang dihalalkan itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang diharamkan. Yang diharamkan itu sedikit kan gitu ya. Tetapi kadang di situ yaitu setan ya, peran setan menggelincirkan Nabi Adam untuk melakukan ini. Nah, manusia ya itu menjadi sesuatu yang yang memang kelemahannya di situ gitu kan. Padahal dia sudah diberikan anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Di Nabi Adam diberikan tadi bahasa yang dipakai juga rogodan haitsusituma. Sebanyak-banyaknya, ya, makanlah oleh kalian makanan sebanyak-banyaknya. Rogodan haitsusituma, apa saja
ya, di mana saja silahkan, tetapi jangan makan pohon ini. Ya, fatakuna minadzalimin, maka kalian akan apa? Jadi termasuk golongan yang dolim, yang menganiaya diri, kemudian melakukan perbuatan yang seharusnya engkau ada di tempat yang mulia, malah menjadi perbuatan yang menjadikan Adam dan Siti Hawa keluar daripada tempatnya. Jadi, nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat di dalam di dalam konteks saat itu ya, di mana surat Al-Baqarah turun di Madinah ini juga membantah ya daripada Yahudi yang saat itu ada, bahwa Yahudi itu menyalahkan Siti Hawa bahwa sebab tergelincirnya Adam itu karena Siti Hawa. Nah ini kalau kita lihat di ayat ini nggak dispesifikkan apakah yang menyebabkannya itu, apakah seumpama di sini Allah SWT mengatakan fatakuna minadzalimin, kalian jangan mendekati ini, dan takuna minadzalimin, kalau kalian berdua melakukan, kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Tidak salah satu. Nah, Yahudi itu berpandangan bahwa itu adalah Hawa yang menyebabkan ini. Jadi di sini sebenarnya Allah SWT menyebutkannya kepada Adam dan Hawa. Seperti itu ayat 35 ya, gambaran bagaimana dulu di surga itu manusia ya, yaitu Adam dan Hawa menempati surga dengan tenang, tentram, kemudian diberikan fasilitas oleh SWT yang banyak ya, makanan hai susi tuma ya, sekehendak. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya di surga itu apa yang di lintasan pikiran tuh jadi gitu, udah ada. Mau apa itu. Nah, kemudian di ayat 36-nya Allah SWT berfirman, fa'azallahuma asyaitanu anha, ya, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi fa'azallahuma asyaitanu anha, jadi lalu setan, ini bahasa yang dipakai itu setan. Jadi sebagaimana di dalam ayat yang lain dikatakan itu juga fawaswasa ilaihi asyaitanu, ya, bahwasanya setan menggoda, waswasa. Dengan godaan itu azallahuma, setan menggelincirkan Adam dan Hawa, syaitan anha. Jadi di sini bisa babiha dengan sebab setan itu, dengan Allah SWT ataupun Adam dan Hawa tergelincir. Jadi tergelincir itu namanya tergelincir itu gimana Pak Firman? Nggak beda dengan jatuh. Kalau jatuh itu tigubragan. Kalau tergelincir itu tisoledat. Dan disebabkan sesuatu yang kecil. Jadi bahasa yang dipakai itu zalla, tergelincir, tidak jatuh gitu, tapi terpeleset. Jadi ini memang setan memasukkannya dari hal yang kecil gitu. Zalla, jadi sesuatu yang jadi bahasa yang dipakai itu azalla, sesuatu yang menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitanu anha, lalu setan menggelincirkan keduanya. Jadi di sini pertama bahasa yang dipakai Al-Quran itu ketika larangan ini wala takroba, jangan mendekati. Nah kemudian ternyata di situ ya setan itu mengganggu dengan sedikit-sedikit,
Padahal Allah SWT melarangnya jangan mendekati. Gitu. Mendekati saja, maksudnya itu jangan makan kan, mendekati saja dilarang. Apalagi jadi yang dilarang itu adalah memakannya. Jadi jangan mendekati karena itu terlarang. Nah, setan masuk ke sana itu dengan mendekatinya, dicoba untuk mendekati. Sama dengan zina ya di dalam wala taqroba zina atau wala taqrobu zina, jangan kalian mendekati zina. Karena zina ada suatu perbuatan yang apa namanya perbuatan yang keji gitu kan. Orang kan setan menggodanya tidak langsung dengan itu, tetapi bagaimana menggoda melihat aurat, perempuan membuka auratnya, kemudian dari ucapan, dari sesuatu yang mendekati ke situ. Dan kalau kita lihat syariat saat ini gitu kan, seumpama untuk zina itu bagaimana Allah SWT mewajibkan perempuan itu menutup aurat. Ya, laki-laki mengendalikan pandangannya, gitu kan. Nah, tetapi setan di situ justru membuka ya, perempuan oleh setan digoda untuk buka aurat. Laki-laki digoda untuk melihat aurat itu. Kemudian tertarik untuk mendekat. Akhirnya terjadi perzinahan. Ini juga sama di dalam Nabi Adam juga dulu dilarang itu mendekati, tetapi setan malah menggoda ya, untuk mendekati, bahkan di sini sampai memakannya kan. Sehingga bahasa setan itu ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi ya. Wa mungkin la yabla. Jadi wahai Adam, apakah aku akan tunjukkan? Engkau mau nggak aku tunjukin gitu lah seperti itu. Hal adulluka, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu satu pohon al-khuld yang akan memberikan keabadian. Ya. Kemudian mulkun, kerajaan yang tidak akan habis gitu. Jadi kelanggengan yang tidak terputus. Jadi ini adalah manipulasi ya, iblis kepada Nabi Adam. Jadi nah bahasa yang dipakai itu setan. Jadi setan itu ya dia yang memisahkan. Jadi memisahkan di mana kita melihat bagaimana Nabi Adam akhirnya terpisah dari surga, bagaimana nantinya juga Nabi Adam terpisah dari Siti Hawa. Ya. Jadi itu. Ini setan. Jadi jadi bahasa yang dipakai sebutan juga setan. Jadi kata Ibnu Katsir ini, azallahu ma syaitanu bisababi kama qala yu'faku anhu man ufik. Jadi memalingkan. Jadi memalingkan dengan sebabnya man huwa maqub. Jadi makanya di sini Allah SWT fakhrajahuma mimma kana fi. Jadi dengan sebab tipu daya setan itu Allah SWT mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu mimma kana fi, dari tempat yang mereka ada di dalamnya. Jadi minal libas. Jadi akhrajahuma itu menanggalkan juga ya. Jadi disebabkan gangguan setan itu Allah SWT fazalahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Nah, kata akhraja itu sama dengan segat tafdil ya, artinya memaksa. Akhrajahuma, Allah Subhanahu memaksa kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk keluar, diusir. Akhrajahuma mimma kana fi. Nah, kemudian kata akhraja juga di sini katakan bahwa termasuk Nabi Adam dan Siti Hawa itu di pakaiannya ya minal libas wal manzil, yang jadi pakaian, kemudian tempat tinggal yang enak gitu ya. Jadi fakhrajahuma mimma kana fi. Lalu Allah SWT mengeluarkan Nabi Adam
dan Siti Hawa itu wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Pergilah ke bumi gitu kan. Ihbitu artinya ba'dukum li ba'din adu. Pergilah satu kalian ba'dukum li ba'din adu. Kalian satu sama lain menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan buat kalian fil ardi di muka bumi mustaqarrun sebagai tempat tinggal wa mata'un ilahin serta tempat bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Nah, ini bahasa yang dipakai di dalam bahasa ini untuk bumi ini mustaqor, tidak miskin, tidak maskan, karena sama-sama tempat tinggal. Gitu. Jadi apa bedanya tadi sakan, jadi bahasa sakana, nanti sakor gitu kan, mustakir, jadi tempat tinggal. Jadi lebih kepada yang dituju dan menetap yang lama. Kemudian kalau bahasa di sini dalam ini adalah jadi seperti hanya A tinggal di Jakarta. Kemudian itu bahasa yang dipakai sakana. Nah, tetapi A mau ke Jakarta. Nah, itu mustakir. Jadi tempat yang dituju. Maka karena posisi Adam saat itu ada di surga dan Allah keluarkan Adam dari surga dan Allah tunjukkan Adam ke muka bumi. Makanya mustakir. Jadi tuh kamu nanti tinggal di situ. Keluar dari Adam, dari jannah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam dan Hawa tinggal di bumi mustakir gitu. Wa mata'un ilahin dan hidup di sana sampai waktu yang ditentukan. Jadi ini pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan ya, kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan jadikan manusia khalifatun fil ard. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa sifat manusia itu memang bisa tergoda, termanipulasi. Jadi termanipulasi oleh godaan daripada setan ya dan iblis itu. Baik, itu mungkin 2 ayat 26 belum selesai sih, 36-nya. Mudah-mudahan pekan depan bisa lebih diambil lagi hikmahnya ya dari ayat 36. Semoga kita semua senantiasa diberikan bimbingan serta hidayah Allah SWT. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.